Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Fikri, salah satu tim dari Primago Islamic School, yang pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, ya. Sesinya di segmen motivasi di Primago Channel. Kalau di kesempatan sebelumnya kita sudah ngobrol sama salah satu santri Gontor, ya, tentang pengalamannya, tentang ceritanya. Kali ini kita ada special guest, ya, karena spesialnya apa sih gitu? Spesial pakai telur kah? Ya, ya. Sebelum kenalan, silahkan subscribe dulu. Kemudian juga silahkan yang mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Apapun ya tentang persiapan masuk Gontor, terus ataupun nanti tentang cerita dari tamu kita yang satu ini. Jadi silahkan ya, tulis aja. Kali aja ada yang ingin ditanyakan, tulis sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dikasih nama dari mana, ya. Mungkin nanti bisa kita saling kontak gitu. Oke, baik, langsung saja buat selamat datang di channel YouTube Primago, ya. Tolong dong, silahkan. Apa dimanggilan nih? Manggil Kak, apa Ustazah, apa Ustadah? Jangan, nggak usah panggil Ustazah. Panggil Kak aja boleh. Oke, silakan Kak Taskia. Kak Taskia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan perkenalkan Kak Taskia namanya. Halo, nama aku Taskia Zahra. Bisa dipanggil Taskia atau Zahra, sama aja. Saya alumni Gontor Putri 2017. Sekarang saya sedang belajar di Centennial College, Toronto, Kanada. Kanada itu di mana sih? Kanada itu di North America, atasnya Oh, USA. oh Kebetulan, gitu. ya. Ya, Iya. Allah ya, ini lintas Kalau yang benua suka lagi. nonton, ya. Kita lintas benua. Ini dari di sana dia di negaranya para bule-bule. Saya di negara juga bule Depok ini di sini. Oke, Kak Tazkia adalah salah satu alumni dari Gontor ya. Iya, betul. Cerita sedikit dong Kak. Pertama, gimana alasannya sih, kenapa sih? Ini kan sekarang lagi kuliah ya, berarti posisinya ya. Ya, lagi kuliah, ya. Nanti Betul. juga ada ini ya, ada informasi menarik tentang kuliah di luar negeri, bagaimana caranya. Nanti di akhir Ya, mungkin ya, nanti Kak Taskia bisa apa namanya, share ya, gimana caranya. Terus kemudian ada apa aja sih gitu yang lagi Kak Taskia kerjakan. Karena ada project juga, Kak Taskia dapat project kerjasama sama apa? sama saya brand ambassador dari Tibra. Tibra ya. Ya, Tibra Education di Tibra Jakarta. Education. Nanti di akhir obrolan kita. Oke, ya langsung aja untuk beberapa hal yang akan saya tanyakan buat informasi buat kakak adik calon-calon santri dan juga mungkin ayah bunda bisa menyimak. Pertama, alasannya apa nih? Sama Alasan motivasinya ngambil kuliah di luar negeri, dan itu kuliahnya di Amerika, yang mana notabene ya masih termasuk negara yang sulit ya minoritas untuk Islam. dimasuki Muslim, ya, Ya, sangat, karena minoritas. isu Muslim ini, anti Muslim ini sangat kental sekali di sana. Terus nih kenapa nih, coba Taskia sama caranya bisa sampai sana gimana ceritanya? Alasannya itu, jadi alasannya ini adalah mimpi aku dari kecil, Ustaz. Nah, terus kenapa pilih North America atau bukan Timur Tengah? Itu karena aku lebih suka culture-nya di Barat, dan yang aku interested itu di bidang fashion, kebetulan bisnis fashion, dan kebetulan di North America
itu seperti yang kita tahu kayak di New York itu apa eh itu apa pusatnya dari tentang dunia fashion dan entertainment segala, dan jadi dan itu alasannya kenapa aku pilih ke North America. Oke. Kemudian ini kan jauh dari orang tua ya, dari Ya, Bandung. Di mana teh tinggal yes, betul di Ustaz. Bandung? Dari Majalaya Ustaz, Majalaya, di Bandung Selatan. Iya, Bandung Selatan. Ayo, saya hai dong sama konsul. ya. Mana konsul? Oke, ya itu tadi pertanyaan yang selanjutnya adalah ini kan jauh ya dari rumah, apalagi Amerika Ya, yang secara apa namanya, secara kultur kita sangat berbeda jauh ya, apalagi sangat yang kita tahu adalah di sana itu menjunjung tinggi kebebasan ya. Bagaimana betul sih sekali. apa sih sebenarnya, ada nggak sih kekhawatiran dari diri Kak Taskia sendiri sama orang tua ketika milih di luar negeri dan itu di Amerika? Terus gimana nih Nah, cara pertama, cara Kak Taskia sendiri menghilangkan kekhawatiran orang tua biar bisa diizinin untuk kuliah di Amerika? nah, ya pastinya kan pasti semua orang tua kayak khawatir dari kita dari negara Indonesia yang Muslim, negara Muslim Indonesia, dan harus kan pindah ke negara Barat yang penuh dengan kebebasan. Itu pasti jadi kekhawatiran utama orang tua. Tapi dari sejak awal, karena mimpi saya udah dari sejak SMP ini Ustaz, untuk sekolah ke luar negeri ke Amerika, dan aku dan orang tua udah berkomunikasi lumayan banyak, dan that's why orang tua itu nyuruh aku untuk ke pondok dulu, ke Gontor ini, biar mereka bilang sih untuk menguatkan fondasi keimanannya, dan makanya jadi biar nanti setelah lulus saya siap buat ke negara barat gitu Ustaz. Oke. Dan sekarang Kak Taskia buktikan ya. Iya, insya Allah. Insya Allah ya, Tapi kita doakan ya. sebenarnya walaupun terkenalnya di sini kayak minoritas Muslim, tapi sebenarnya jadi Muslim di luar negeri, di negara yang minoritas itu, di negara minoritas itu lebih, kalau aku rasa itu lebih terasa gregetnya gitu, Ustaz. Terasa gregetnya karena kita kan cuma sedikit, terus kayak mungkin kalau di Indonesia ketemu sesama Muslim mungkin biasa saja ya Ustaz. Tapi kalau misalnya di luar negeri kita ketemu sesama Muslim tuh kayak serasa kita tuh ketemu dengan keluarga Ustaz. Kayak dengan salam sapa itu tuh kayak dengan assalamualaikum, karena saya pakai hijab kan, pakai hijab ketemu orang yang Muslim juga, itu tuh kayak seakan-akan kekeluargaannya itu sangat erat gitu Ustaz. Itu sangat indah sekali sih. Oke, itu kan sebelum berangkat ya. Terus ketika Kak Taskia sendiri sampai Amerika, Iya. ada nggak kekhawatiran-kekhawatiran baru nih? Wah, aku kan orang baru, belum kenal siapa-siapa, lingkungan baru tuh gimana? Pastinya ada Ustaz, tapi seiring berjalannya waktu pasti kita ada adaptasi lah. Kayak kita awalnya masuk Gontor gitu, aku kan kayak nggak ada basic agama. Maksudnya basic pondok pesantren sama sekali gitu. Saat masuk Gontor, alhamdulillah karena emang terpaksa sudah di sana, harus ngomong bahasa Arab, dan alhamdulillah lancar-lancar saja. Dan sama aja kayak kalau kamu bisa masuk ke Gontor, kalau kamu bisa masuk Gontor, kamu juga bisa dengan mudah adaptasi di luar negeri sih menurut saya. Menurut Oh, aku sih gitu ya. gitu, Ustaz. Ya. Oke, oke, oke. Ini kan salah satu eh, tujuan yang memang sudah diangan-angankan dari kecil ya. Terus Iya, Ustaz, betul. setelah sampai di sana, Mhm. ya kan, sebenarnya apa sih, bagaimana sih cara Kak Taskia ini untuk mencapai tujuan itu ya? Selain argumen tadi kita sudah tahu ya. Yang pertama kan pasti karena kita posisinya anak, kita punya orang tua yang khawatir, orang tua yang care sama kita. Kemudian bagaimana nih
cara mencapai tujuannya itu tadi. Contoh pertama, mungkin ada permintaan dari orang tua untuk lulus gontor dulu. Nah, jadi bagaimana tuh ketika di Ya, gontor betul. bisa sampai alumni itu akhirnya gimana biar biar bisa jadi ke Amerika nih gitu. Kemudian dan yang lain-lainnya, contoh ini kan udah 2 semester ya? Sekarang aku udah mau masuk semester 4. Oh, udah masuk semester 4, oke. Iya. Kan di semester 4 itu kan pasti kan ada sebelum naik ke semester selanjutnya kan pasti ada beberapa tahap yang harus dilalui. Nah, itu bagaimana sih cara Kak Taskia untuk mencapai tujuan-tujuan di dalam hidup tuh gimana? Kalau ini sangat mendalam ya buat aku. Jadi waktu pertama kali masuk Gontor itu kita kan belajar. Aku belajar mahfuzat. Nah, ada salah satu mahfuzat yang dari pertama kali aku dengar itu benar-benar jadi ini cocok nih buat jadi pedoman hidup aku insya Allah gitu kan. Dan aku udah mulai pakai mahfuzat ini dari menjadikan pedoman mahfuzat ini dari hari pertama aku belajarnya, dan untuk sampai lulus di Gonto, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih pakai mahfuzat itu sebagai pedoman saya. Pedomannya itu idza sodaqal azmu wa doha sabilus. Pasti udah denger ya antum. Ya, if there is a will, there is a way. Nah itu saya selalu berpegang teguh sama mahfuzat itu saat kayak dari awal intensif itu. Ana tulis, Ana pengen mimpinya jadi apa aja nih selama di Gontor. Misalkan masuk Hai'ah. Antum tahu ya Hai'ah di Gontor juga ada. Di Gontor Putra. Ya. Ya, Hai'ah, terus Ana pengen masuk Hai'ah apa, terus masuk perlombaan lomba-lomba apa di Gontor. Terus kayak banyak acara-acara internasional juga kan di Gontor, dan Ana juga masukin itu di mimpi anak tulis itu dari kelas 1 intensif, terus nanti kelas 6 pengen jadi bagian apa, dan tentunya untuk sekolah ke luar negeri anak pasti cantumin di mimpi anak itu. Dan alhamdulillah dan betul kata mahfuzatnya kan, if there is a will, there is a way. Selama kita punya kemauan yang sangat tinggi, segimanapun keadaannya, pasti insya Allah kita pasti dapetin gitu. Kayak Gontor, anak alhamdulillah dengan anak tulis itu dengan mau jadi apanya, alhamdulillah kesampaian semua. Anak pengen ikut ada student excursion gitu ke Australia, alhamdulillah masuk juga. Terus itu ada seleksi jambore ke Jepang, alhamdulillah masuk juga. Terus jadi bagian di OPPM. Terus dan setelah itu juga setelah lulus dari Gontor nih, pengabdian itu tuh banyak ada masa di mana orang-orang itu ustazah-ustazah pengabdian itu antara bimbang antara mimpi mereka ke luar negeri dan ada SBMPTN nih Ustaz gitu. Yang mana SBMPTN kan orang-orang berlomba-lomba buat masuk universitas bagus juga kan di Indonesia. Tapi kan karena sekolah ke luar negeri ini persyaratan susah dan banyak lah requirements-nya. Jadi kadang mereka mereka lupa dengan mimpi mereka, dan mereka lebih memilih apa yang ada di depan mata mereka gitu loh. Jadi akhirnya ambil SBMPTN. Tapi karena aku kuat dengan mimpi aku, walaupun susah, aku beberapa kali dalam proses apply ke luar negeri ini juga pun banyak kerintangan gitu. Saat aku harusnya tuh aku pending 1 semester sebenarnya sebelum masuk ke Kanada ini. Jadi tapi karena mimpi aku kuat, aku yakin, alhamdulillah setelah 1 semester aku bisa masuk ke sini gitu. Oke, wah itu baru sedikit ya tadi ceritanya. Sangat menarik sekali. Jadi nanti khususnya ini memang video ini terutama buat calon-calon santri yang putri ya gitu, karena yang putra sudah ini dilihat senior kalian ya,
senior kalian sudah sampai Amerika. Ya, mungkin baru salah satunya nih. Nanti mungkin bisa juga disambungkan sama teman-teman yang lain di Europe atau di Middle East lainnya. Mungkin kalau Kak Taskia ada kontaknya, Iya, bisa boleh sharing-sharing pastinya. juga nanti ya. Oke, itu ya tadi adalah bagaimana mencapai tujuan ya. Lihat tuh ada satu Ya, mafuzot yang dipakai sama Kak Taskia sampai sekarang ya, bayangkan ya. iya Mulai dia sampai tahu sekarang. mafuzot itu Iya, sampai betul sekarang dia sekali. pakai. Ya, Betul. idza sodaqal azmu Azmu wadohas wadohas sabilu. Ya. sabilu. Artinya apa? Masuk If gontor. there is a will, there is a way. Ya, harus masuk gontor biar tahu mahfuzat. Ya, Iya. dengan Kalau mau, satu mahfuzat itu saja bisa mengantarkan kata Tazkiyah sampai Amerika. Ya, bagaimana pakai mahfuzat yang lainnya. Oke. Kemudian cerita deh. Sekarang cerita nih. ya, Ya, cerita yang paling kata Tazkiyah paling mengena banget ya, menarik banget ketika di Gontor, dan sedihnya posisi down-nya Kak Taskia di Gontor itu gimana, dan bagaimana sih Kak Taskia menanggapinya gitu. masa-masa down di Gontor ya Ustadz. Jangan yang Masa-masa sedihnya aja, yang menariknya juga boleh. gitu. Yang lucu, yang berkesan banget, bisa pernah ke sini, pernah ke situ. Nah, itu kan ada istilahnya posisinya di up ya. Ketika up, Ya, ketika berada di posisi atas, berada dalam kondisi senang. Nah, nanti sedihnya juga kan pasti ada, nggak ya. mungkin kan senang terus. Nah, coba nanti Hmm. gimana ceritain, terus juga bagaimana menanggapi kondisi itu gitu. Aku ceritanya mulai dari sedih kali ya. Boleh, boleh, boleh. Dari sedih aja. Dari sedihnya sih, uh, banyak sih ya sedihnya. Karena subhanallah sih, buat orang-orang yang bisa bertahan di Gontor itu, apa ya? Menurutku itu sangat sangat wow sih, sangat wow untuk hanya bisa bertahan di Gontor. Karena hidup di Gontor itu bukan mudah, nggak mudah, tapi bukan susah juga. Jadi semuanya tuh gimana ya? Um, dari hal-hal kecil saja, kayak kita mulai masuk Gontor, yang apalagi buat aku banget yang nggak ada pengalaman dari pondok, terus kayak alhamdulillah di rumah, pasti semua orang juga di rumah hidupnya enak ya Ustadz ya. Kayak kalau di Gontor hidup sendiri, terus kayak harus dari mulai, aku bilang mulai dari nyuci baju sendiri, terus cuci piring sendiri, kayak hidup itu hal-hal kecil yang mungkin orang-orang lupa, tapi menurutku itu apa ya, sedih sih menurut aku. Itu kayak kadang kadang kalau ingat rumah enak, di rumah pasti ada yang bantuin, tapi kalau di Gontor sendiri. Dan di Gontor itu, setelah kita punya beban hidup kita sendiri, tanggung untuk untuk apa untuk diri kita tanggungan hidup untuk diri kita sendiri itu, kita kan di-press juga dengan lingkungan, dengan aturan. Kadang pernah di Gontor itu ada hukuman yang sebenarnya itu bukan kesalahan kita, tapi karena kita demi ukhuwah kita sangat, karena ukhuwah kita yang sangat kuat, misalkan dalam satu rayon gitu kan. Kesalahannya itu kesalahan. Jadi waktu kelas 5 itu kita punya ADO, punya apa ya Ustaz? Anggota ya Ustaz namanya. Ada anggota itu. Nah, kalau anggotanya punya kesalahan, yang kena hukumannya itu pengurusnya. Dan itu kadang, tapi kita nggak, itu gimana ya, rasanya itu sedih, karena apa ya, karena biar
kita tuh merasa itu anggota itu adalah tanggung jawab kita gitu. Dan itu kan selain kita punya tanggung jawab di maskan, kita tanggung jawab sekolah, tanggung jawab diri sendiri, saat itu bercampur jadi semua, jadi satu, itu lumayan stres, tapi dengan lumayan stres juga, dan itu bikin lumayan down juga. Tapi dengan itu di Gontor, karena kan kita nggak bisa hiburan, maksudnya bukan nggak bisa hiburan, kita nggak ada akses buat hiburan gitu ya, Sat. Tapi dengan gara-gara itu, kalau aku rasa itu tuh lebih ngebawa aku untuk jadi lebih dekat sama Allah sih gitu, Sat. Jadi kayak susahnya di Gontor itu ngebawa aku, ya udah, kita nggak ada cara lain gitu untuk meminta pertolongan untuk jadi lebih untuk jadi nggak stres, atau untuk jadi lebih bahagia, untuk lebih jadi ringan. Jadi kita aku sih jadi apa ya, ya udah meminta ke Allah. Jadi kadang kalau serunya di Gontor itu gini, kalau malam-malam misalkan setelah jam 12 gitu, atau setelah jam absen malam jam 10 itu, kadang ada beberapa orang yang di masjid yang tahajudan. Kadang ya udah, kadang dari masjid luas itu kayak ada beberapa sejadah di tengah, terus kadang ada yang cuma nangis sendiri gitu. Itu kayak subhanallah banget sih, kayak apa ya, kita susah di sana dan kita cuman ya udah, gak ada cara lain untuk meminta pertolongan selain ke Allah. Dan itu bisa di-apply juga saat di luar nanti juga kita sendiri gitu kan, gak bisa minta tolong sama siapa-siapa lagi kecuali sama Allah gitu. Dan itu kayak simulasi hidup sih di Gontor, itu serunya. Itu sedih. Itu berarti posisinya kelas 5 ya berarti? Kelas 5 ya. Kelas 5 itu mulai. Berapa tahun? Bagaimana, Sat? 1 tahun ya, kelas 5? Iya, 1 tahun. Alhamdulillah 1 tahun aja, Sat. Berarti itu kalau bisa dinilai, itu apakah itu menjadi tahun terberat buat Kak Taskia selama hidup? Atau ada yang lain yang lebih berat lagi dari kelas 5? Kayaknya kelas 5 sih, Sat, waktu itu. Kelas 5, kelas 6 itu udah ada kebebasan sih ya. Jadi maksudnya sudah dipercaya jadi tanggung jawab gitu di atas. Jadi kelas 5 sih. Iya. Berarti seumur hidup ya, kelas 5 itu paling berat ya? Menurut sih ya. Karena punya Ado itu. Oke. Jadi muda biroh. Nah, jadi ya silahkan ya. Kak Taskia sudah hidup di Amerika 2 tahun dan dia masih bilang lebih susah kelas 5 di Gontor. Betul sekali, Sat. Ujian, gak ada ujian lebih susah daripada di Gontor. Walaupun saya di Kanada, ujian NIHI itu ujian kelas 6, gak ada yang ngalahin ujian kelas 6. 2 bulan begadang, itu subhanallah dari perjuangannya. Gak ada yang lebih susah daripada ujian di Gontor. Overall. Bukan jadi siap-siap calon santri ya, nggak usah cengeng-cengeng, masih kelas 1 intensif, nggak usah cengeng karena nanti ada yang lebih sulit lagi, tahun-tahun di mana kalian menjadi santri. Oke. Tadi di kondisi Kak Taskia sedang down. Nah, cerita pengalaman menarik yang lainnya apa selain berarti Jambore Jepang ikut ya? Ya, alhamdulillah ya masuk. Terus ke mana lagi? Australia. Australia dulu baru Jepang. Oh, Australia dulu baru Jepang. Itu menariknya dari Gontor sih, menurutku. Walaupun kita di Gontor, di dalam pondok gitu, tapi pikiran kita bebas, berpikiran bebas ya, Sat. Ya, dan walaupun kita di Gontor, pengalaman kita bisa, kalau kita mau dan karena itu seleksinya lumayan cukup ya, lumayan susah, lumayan ketat, karena kan kita berkompetisi dengan orang-orang di Gontor juga, sedangkan orang di Gontor satu pondok bisa sampai ribuan kan, dan itu menurutku challenging, tapi kalau kamu mendapatkannya, subhanallah, itu pengalaman yang sangat wow sih.
bisa bisa kayak traveling, juga dakwah. Kita selalu ditekankan untuk selalu dakwah, kalaupun kita ke luar negeri, kita kan masih membawa nilai-nilai gontor, nilai-nilai muslim, menunjukkan kalau muslim itu seperti ini loh gitu. Dan itu seru sih. Jadi satu tim untuk berdakwah untuk luar negeri, walaupun kita dalam suatu event, kita tetap berdakwah gitu. Itu sangat seru sih. Selain itu apa tadi? Itu kan tadi yang udah Australia sama Jepang. Ada lagi nggak yang paling berkesan banget sama Kak Taskia nih, sampai kalau lihat inget ini nih ketawa seru banget, pasti pengen lagi di Mahat tuh apa? Banyak sih Ustadz kalau kayak gitu. Oh banyak ya? Banyak banget. Apalagi udah kelas 6 kan. Kelas 6 kita di satu bagian, terus kamarnya bareng kelas 6 semua. Itu seru sih. Banyak banget. Ya, banyak banget sampai nggak bisa diceritain ya. Pokoknya berkesan gitu. Ya, jadi hampir setiap hari, setiap waktu itu pasti berkesan ya selama di Gontor. Iya, betul sekali. Walaupun sedihnya pun berkesan gitu, Ustaz. Gimana ya? Lari-lari subuh-subuh di lapangan hijau gitu kan, kayak pakai mukena lagi. Dikejar-kejar sama ustazah gitu kan. Itu pengalaman subhanallah nggak akan pernah ada terjadi di dunia lagi selain di Gontor gitu. Lari-lari di lapangan gelap pakai mukena, dikejar-kejar gitu kan. Terbaik sih itu. Oke, sebelum cerita tentang kuliah di luar negeri, sedikit dong pesan-pesan biar calon-calon santri ini, khususnya yang putri ya, biar lebih semangat lagi. Apalagi yang kebetulan Kak Taskia juga lulusan SMP ya? Iya, SMP. Lulusan SMP, kemudian dia masuk Gontor. Ya, jadi Kak Taskia ini saya kenal karena saya kenal dulu sama adiknya yang namanya si Kaila dan juga si Madani. Ya, jadi tahu ada 4 bersaudara, jadi Kak Taskia ini anak pertama. Kemudian ada Kaila, juga ada Madani yang kebetulan sekarang juga masih jadi santri Gontor. Ya, Kaila alhamdulillah sekarang kelas 5 ya. Ya. Jadi waktu kita naik kelas 5 recording ini sudah pengumuman kelulusan kenaikan kelas, biasanya tanggal 5 Ramadan. Madani kelas naik kelas 3 Ustaz. Sekarang naik kelas 3 ya. Nanti adiknya kan ada ya, paling kecil ya? Iya, adiknya paling kecil. Siapa namanya? Saya belum tahu. Atal. Rencana masuk Gontor nggak dia? Pasti Ustaz. Oh, pasti. Orang tua udah percaya insya Allah sama Gontor gitu, dan aku pun ngerasanya gak ada menurutku kayak gak ada pendidikan yang lebih, aku bisa bilang aku lebih baik untuk hidup daripada Gontor. Terbaik sih. Masya Allah. Ya. Oke, tadi ya pesan-pesan sedikit dong buat ini. Jadi silakan ngelihat kamera aja. Bayangkan nih lagi ngobrol sama depan ribuan santri, depan koah, ya. Sedikit biar tambah motivasi. Walaupun mereka istilahnya berjuang jauh-jauh dari rumah, tapi bisa tetap semangat gitu. Oke, silakan Kak Taskia. Jadi buat adik-adik semuanya yang sedang berjuang sekarang buat Gontor, semangat terus, jangan pantang menyerah. Apa yang kalian lakukan sekarang itu insya Allah tidak akan tergantikan dengan dengan sesuatu yang jauh lebih wow nanti. Sekarang berjuang di Gontor, sekarang berjuang untuk masuk Gontor, nanti berjuang untuk bertahan di Gontor, dan setelah dari situ insya Allah semuanya akan terbayar gitu. Jadi semangat terus, idza sadaqal azmu wa dohas sabilu. Jadi kalau kalian kuat ingin masuk Gontor, pasti kalian bisa masuk. Begitu. Oke. Jadi itu ya sedikit pesan-pesannya buat seluruh
calon santri Gontor yang sedang melakukan persiapan. Ya, terima kasih sekali nih Kak Taskia sudah menyempatkan waktunya. Kemudian tadi, jadi sekarang Kak Taskia boleh cerita deh, mulai dari perjalanannya dari rumah, prosesnya seperti apa, terus juga kemudian ada program beasiswa, ya, beasiswa kuliah di Amerika, ya. Ya. Dan Kak Taskia sebagai brand ambasadornya untuk perwakilan di Indonesia. Oke, Kak Taskia silakan diceritakan. Ceritanya eh kalau oh ya, karena dulu kan aku mulai untuk sekolah apply ke sekolah luar negeri itu dengan lulus dari Gontor itu zero pengetahuan tentang sekolah ke luar negeri. Aku bisa bilang zero karena saat mungkin waktu di Gontor udah banyak searching ya tentang gimana sekolah ke luar negeri, tapi semuanya itu menurutku beda pada 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 kenyataan di lapangan gitu. Tapi buat santri nanti yang mau apply sekolah ke luar negeri itu mudah sih selama kalian itu tahu kenal agensi-agensi yang melayani sekolah ke luar negeri itu proses kalian bakalan jauh lebih mudah. Agensi itu nggak selalu harus bayar, ada juga beberapa yang gratis gitu, Stat. Terus buat kalian yang mau nanti setelah lulus dari Gontor untuk sekolah ke luar negeri, pertama tips dari aku itu tentukan kalian maunya sekolah di negara apa sih gitu. Jadi kan kalau kalian enjoy negaranya pasti kalian juga enjoy hidup di sana gitu. Pertama negara, kedua jurusan, mau ngambil jurusan apa, dan ketiga baru cari universitas terbaik di jurusan ini. Misalkan kalian mau jurusan bisnis, misalnya negaranya mau di Amerika, jurusan bisnis, terus carilah jurusan bisnis terbaik di Amerika apa gitu, nanti kan keluar beberapa universitas gitu. Setelah kalian tahu mau ke universitas apa, nah mulailah dari situ. Kalau aku saranin sih mulai cari agensi ya, biar lebih mudah karena kalau kita mau apply sendiri itu bukan nggak mungkin, tapi lebih sulit sih untuk menghubungi ke admissionnya dan segala proses pendaftarannya. Jadi aku saranin untuk pakai agensi. Jadi kalian nanti cukup banyak dokumen yang harus dilengkapi, tapi dari semua dokumen itu yang paling penting menurut aku itu bahasanya. Kemanapun kalian, kalaupun negara Timur Tengah atau negara Barat, bahasa tetap nomor satu. Jadi bahasanya, jadi kalau bisa kalian selama di Gontor belajar bahasanya lah gitu. Misalkan kalau mau pakai ke negara berbahasa Inggris, belajarlah IELTS sedini mungkin. Dari mulai sekarang masuk Gontor, hari pertama di Gontor udah belajar IELTS juga. Jadi setelah lulus Gontor udah siap untuk ngambil ujian IELTS gitu, dan tinggal ikuti proses untuk sekolah ke luar negerinya. Dan begitu pun dengan bahasa-bahasa lainnya gitu. Terus gimana Sat? Yang Proses ini apa namanya? Yang agensi Kak Taskia pakai apa sekarang? kalau dulu saya pakai kalau dulu aku pakai IDP, tapi tapi sekarang ada agensi baru nih di Jakarta, ini khusus untuk North America, untuk ke USA atau ke Kanada. Boleh dicek Instagramnya Tibra Education, Tibra Overseas Education. Itu banyak promonya untuk bukan cuma agensi melayani buat apply ke luar negeri, tapi buat ada beberapa program lainnya juga, kayak summer camp, ada IELTS intensive program, kayak gitu-gitu.
Oke, nanti mungkin boleh ya kita taruh di deskripsi ya nanti untuk link Iya, boleh. untuk Tibra Overseas-nya. Juga Instagramnya Hmm. Kak Taskia boleh nggak di kepo-kepoin nih? Iya, boleh, boleh. Mau nanya, kalau mau nanya-nanya seputar sekolah ke Kanada, pengalaman di Kanada kayak gimana, more than welcome buat aku senang sih buat sharing ini. Karena dulu aku waktu untuk sekolah ke luar negeri nggak ada orang untuk ditanya. Kebetulan aku ini lulusan Gontor pertama yang di Kanada, Ustaz. Oh, Jadi nggak itu. ada, ya nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang buat ditanya kan. Bingung, lulusan Gontor mau masuk ke Amerika susah kan. Jadi insya Allah kalian, buat kalian yang mau sekolah ke Amerika, insya Allah aku bisa bantu, insya Allah sih gitu. Hubungi aku aja. Oke, ya nanti kita taruh linknya, informasi tentang Tibra Overseas dan juga Instagram yang Kak Taskia. Silakan DM kalau mau tanya-tanya. Ya, Karena kan ya, ada baru juga ya yang baru lulus alumni tahun ini ya. Pas banget Ramadan ini ya, sudah lulus ya, ataupun juga ustadz-ustadz pengabdian tahun pertama yang sudah selesai pengabdian yang pengen melanjutkan kuliah di Amerika, terutama di North America, silakan ya kepo-kepoin. ya, boleh. Oke, Kak Taskia, alhamdulillah pertanyaan dari saya ya, dari saya pribadi sudah cukup dan sudah terjawab ya. Insya Allah memuaskan, mudah-mudahan memuaskan para viewers dan subscriber Primago Channel ya. Jadi tetap kalau mau ada pertanyaan yang lainnya ya, nggak cuma tentang santri, juga alumni, pokoknya yang berkaitan dengan informasi tentang Gontor, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kita akan jawab satu persatu. Mungkin kita akan juga bikin video menjawabnya dengan video selanjutnya. Baik, dari saya sekian. Sekali lagi terima kasih Kak Taskia sudah bisa menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng, ngasih motivasi buat calon-calon santri. Ya, semoga Kak Taskia selalu dijaga Allah, ya, diberikan kesehatan selalu, Amin, amin, ya, amin, dilancarkan segala usaha dalam belajarnya sampai lulus nanti, balik ke Indonesia. Mudah-mudahan amin, bisa memberikan manfaat buat umat semuanya. Baik, dari saya amin, sekian. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.